Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang introduction-nya. Teknologi finansial atau fintech adalah salah satu industri yang paling menjanjikan di tahun 2016. Revolusi fintech yang didorong oleh gelombang startup dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, produk dan layanan baru mengubah keuangan menjadi lebih baik secara global. Perusahaan-perusahaan fintech ini menawarkan kepada penggunanya berbagai layanan keuangan yang dulunya hampir seluruhnya merupakan bisnis bank. Pada akhir tahun 2015, Forbes menyimpulkan, industri perbankan sudah siap menghadapi perubahan dengan bangkitnya startup fintech, semakin populernya teknologi blockchain dan dominasi generasi milenial. Industri ini terus berkembang dan kebutuhan untuk bersiap menghadapi ancaman keamanan siber terus meningkat, karena bank terus mengevaluasi ancaman baru dan potensi risiko penipuan. Selanjutnya yaitu Banking and the Improvement. Yang pertama yaitu pergeseran lanskap keuangan. Bank retail besar di dunia masih mendominasi lanskap jasa keuangan, menyediakan fasilitas deposit, pembayaran, dan kredit. Tetapi kini bersaing dengan alternatif seperti PayPal dan pemberi pinjaman P2P dan bank digital. Secara sederhana, bank retail mempunyai 3 fungsi krusial, yaitu yang pertama, mereka menerima simpanan dan penyediaan tempat yang aman bagi pelanggan untuk menyimpan uang tunai dan mendapatkan bunga, didukung oleh asuransi simpanan dan peraturan yang signifikan. Yang kedua, mereka memfasilitasi pembayaran melalui berbagai sistem termasuk uang tunai, kartu, dan transfer. Dan yang ketiga, mereka meminjamkan uang. Yang berikutnya, risiko utilitas. Jadi risiko terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada adalah bahwa mereka dianggap sebagai perusahaan utilitas yang hanya menyediakan infrastruktur, sementara perusahaan-perusahaan fintech mendapat pujian karena menyediakan layanan inovasi yang ramah konsumen hubungan dengan pelanggan. Yang berikutnya yaitu tantangan bagi bank. Yang pertama, krisis kepercayaan. Yang berikutnya, fintech dan persaingan. Generasi muda lebih tertarik pada layanan keuangan dari perusahaan teknologi seperti Google dan Apple daripada bank tradisional. Yang berikutnya, risiko bagi bank. Nasabah tidak lagi selalu melihat bank sebagai penyedia layanan utama atau pihak pertama. Jadi, meskipun kebutuhan akan layanan perbankan tetap ada, bank harus menghadapi tantangan besar dari inovasi fintech dan perubahan preferensi nasabah. Yang selanjutnya yaitu why we're so excited about fintech. Definisi fintech adalah teknologi keuangan yang mengubah cara pandang manusia membayar, transfer uang, meminjamkan, dan investasi. Yang berikutnya, sektor yang paling disrupsi, yaitu pembayaran dan transfer uang menjadi area yang paling terdampak oleh perusahaan seperti TransferWise, Square, dan platform crowdfunding serta pinjaman peer-to-peer. Yang berikutnya, pusat fintech global, yaitu London memimpin sebagai pusat fintech, diikuti oleh New York, Paris, Hong Kong, dan Singapura. Dan yang berikutnya, pertumbuhan pasar. Jadi investasi fintech mencapai 22 miliar dolar pada 2015 dan terus meningkat, membuka peluang bagi pemain baru. Yang selanjutnya, tren teknologi finansial saat ini. Yang pertama, ada persaingan dalam perbankan. Dulu, bank bersaing terutama dengan sesama bank melalui pembukaan cabang, kampanye pemasaran, dan penawaran suku bunga tertinggi. Kini, kompetisi perbankan melibatkan fintech dan perusahaan teknologi besar yang memanfaatkan sektor keuangan untuk modal bisnis mereka. Yang berikutnya, perubahan modal bisnis. Bank tradisional menyediakan layanan keuangan secara luas, namun fintech fokus pada satu layanan dengan pengalaman penggunaan unggul. Trend onboarding. Fintech menawarkan solusi terbaik di setiap kategori, memecah layanan komprehensif bank. Yang
terakhir yaitu perbedaan di pasar. Maju dan berkembang. Negara maju sudah nyaman dengan perbankan online, sedangkan di pasar berkembang adopsi masih rendah. Namun pasar berkembang diproyeksikan mengalami pertumbuhan pesat dengan adopsi teknologi terbaru yang melompati tahap-tahap tradisional seperti internet berkecepatan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang M-Pesa menafkahi masyarakat miskin di dunia dengan akses finansial. Yang pertama itu M-Pesa. M-Pesa itu adalah layanan keuangan digital di Kenya, dapat menjadi contoh untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dukungan pemerintahan diperlukan untuk menyusun regulasi dan menyediakan fasilitas termasuk infrastruktur digital. Selain itu, pembayaran digital di Nairobi, Kenya dapat dikatakan sudah menjadi budaya, bahkan lebih maju daripada banyak negara barat. Perusahaan M-Pesa ini dinilai telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses keuangan digital di Kenya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang Venmo. Venmo ialah membagi tab makan malam dengan mudah, beli konser tiket dengan teman. Venmo adalah suatu aplikasi pembayaran seluler Amerika yang didirikan pada tahun 2009 dan dimiliki oleh PayPal sejak 2013. Venmo ini aplikasi pembayaran peer-to-peer atau P2P yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan dan menerima uang dari satu sama lain. Venmo dapat digunakan untuk membayar teman-teman membayar pembelian dalam toko. Dan mengumpulkan pembayaran seluler melalui formulir Venmo gratis untuk mentransfer uang antara pihak swasta, tetapi tak ada biaya kecil untuk mendanai transaksi dengan kartu kredit. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya. Yang pertama, kita akan membaca tentang Bitcoin. Apa sih Bitcoin itu? Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling terkenal. Ini adalah sistem uang elektronik peer-to-peer di mana tidak ada mata uang fisik dan tidak ada bank sentral atau otoritas terorganisir lainnya yang berdiri di belakang mata uang tersebut. Sedangkan Ethereum itu sendiri adalah platform blockchain terdesentralisasi yang membangun jaringan peer-to-peer yang secara aman melaksanakan dan memverifikasi kode aplikasi yang disebut kontrak pintar. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang blockchain. Blockchain protokol dengan potensi penerapan luas. Blockchain adalah sebuah teknologi buku besar digital yang terdesentralisasi yang mendasari verifikasi dan pencatatan transaksi Bitcoin serta mata uang kripto lainnya. Teknologi ini memungkinkan transaksi digital dilakukan tanpa memerlukan otoritas atau perantara terpusat, seperti bank atau pemerintah, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dan transparansi dalam transaksi. Selain itu, blockchain menawarkan perlindungan terhadap privasi pengguna dengan menggunakan teknik enkripsi yang kuat. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun menawarkan tingkat privasi yang tinggi, teknologi ini tidak sepenuhnya anonim karena setiap transaksi masih tercatat dalam rantai blok dan dapat dilacak. Blockchain memiliki potensi penerapan yang luas di berbagai industri, termasuk keuangan, logistik, kesehatan, dan pemerintahan, berkat kemampuannya untuk menciptakan catatan transaksi yang aman, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Kemudian ada kotak pembayaran seluler. Kotak adalah solusi pembayaran seluler yang menyediakan pembaca kartu kredit portable dirancang khusus untuk pengecer kecil hingga menengah. Dengan menggunakan pembaca kartu ini, bisnis dapat dengan mudah menerima pembayaran dari kartu kredit atau debit langsung melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Ini memudahkan proses transaksi bagi pelanggan dan mempercepat pembayaran untuk bisnis. Memungkinkan transaksi dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa perlu peralatan atau pembayaran yang mahal. Dengan menyediakan akses mudah ke teknologi pembayaran modern, kotak membantu mendemokratisasi layanan pembayaran yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh perusahaan besar dengan infrastruktur yang lebih canggih.
Ini memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk bersaing di pasar yang lebih luas dengan menawarkan berbagai metode pembayaran yang nyaman bagi pelanggan mereka. Kemudian ada Stripe pembayaran e-commerce. Stripe adalah platform yang pembayaran online yang dirancang untuk memudahkan individu dan bisnis dalam menerima pembayaran di internet. Layanan ini memungkinkan bisnis untuk mengintegrasikan sistem pembayaran di situs web atau aplikasi mereka dengan cepat dan efisien, sehingga proses pembayaran menjadi lebih lancar dan mudah bagi pelanggan. Kemudian Stripe mendukung berbagai metode pembayaran termasuk kredit, kartu debit, dompet digital, serta menawarkan fitur-fitur tambahan seperti penagihan berulang, manajemen langganan, dan perlindungan dari penipuan. Dengan Stripe, bisnis kecil dapat memulai e-commerce, menghadapi hambatan teknis yang rumit atau biaya yang tinggi. Ini membantu mereka untuk fokus pada pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka, sementara Stripe menangani kebutuhan pembayaran digital mereka. Kemudian ada klub peminjaman Sofi Kiva, pemberi pinjaman peer-to-peer. Klub peminjaman Sofi dan Kiva adalah platform yang menyediakan layanan pembayaran pinjaman peer-to-peer atau P2P, di mana individu dapat meminjam atau meminjamkan uang secara langsung tanpa melalui perantara tradisional seperti bank. Klub peminjaman atau lending club dan Sofi fokus pada pinjaman pribadi dan pinjaman pendidikan, memungkinkan peminjam untuk mendapatkan akses ke dana dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan ditawarkan oleh bank tradisional. Peminjam dapat mengajukan peminjaman secara online, dan pemberi pinjaman individu dapat memilih untuk mendanai peminjaman ini, biasanya dengan harapan mendapatkan pengembalian dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Kemudian Kiva memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dengan fokus pada peminjaman mikro untuk mendukung pengusaha dan individu di negara berkembang. Melalui Kiva, orang dapat memberikan pinjaman kecil kepada peminjam di seluruh dunia untuk mendukung usaha kecil, pendidikan, atau proyek sosial yang membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas-komunitas yang kurang terlayani. Platform-platform ini mendorong inklusi keuangan dengan memberikan alternatif akses ke kredit dan pinjaman kepada mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional atau yang ingin menghindari syarat dan ketentuan yang sering kali kurang menguntungkan di bank. Dengan menghubungkan pemberi pinjaman langsung dengan peminjam, platform P2P menciptakan peluang keuangan yang lebih fleksibel dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir yaitu ada TransferWise. TransferWise mencocokkan pengguna untuk pengiriman uang. TransferWise, sekarang dikenal sebagai Wise, adalah platform keuangan yang menyediakan layanan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah dan proses cepat dibandingkan metode tradisional seperti bank. Wise menggunakan model transfer peer-to-peer untuk mengurangi biaya transfer internasional. Alih-alih mengirim uang langsung dari satu negara ke negara lain, Wise mencocokkan transaksi offset dalam dua mata uang yang berbeda. Misalnya, jika seseorang di AS ingin mengirim uang ke seseorang di Inggris, Wise akan mencari pengguna lain di Inggris yang ingin mengirim uang ke AS. Kemudian, Wise menggunakan dana yang sudah ada di masing-masing negara untuk menyelesaikan transaksi tersebut, sehingga menghindari biaya konversi mata uang yang tinggi dan mempercepat proses transfer. Dengan strategi ini, Wise dapat menawarkan biaya lainnya yang jauh lebih rendah dan lebih transparan dibandingkan dengan yang dilakukan melalui Wise. Misalnya, jika seseorang di AS ingin mengirim uang ke seseorang di Inggris, Wise akan mencari pengguna lain di Inggris yang mengirim uang ke AS. Kemudian, Wise menggunakan dana yang sudah ada di masing-masing negara untuk menyelesaikan transaksi tersebut, sehingga menghindari biaya konversi mata uang yang tinggi dan mempercepat proses transfer. Dengan strategi ini, Wise dapat menawarkan biaya layanan yang jauh lebih rendah dan lebih transparan dibandingkan dengan tradisional. Selain itu, transfer yang dilakukan melalui Wise biasanya diproses lebih cepat karena dana tidak perlu melewati beberapa lapisan perantara atau sistem perbankan internasional yang kompleks. Hal ini menjadikan Wise sebagai pilihan populer bagi individu dan bisnis yang membutuhkan layanan pengiriman uang internasional yang efisien dan terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih. Disrupsi dan disintermediasi produk dan layanan keuangan. Milenial. Ciri khas generasi milenial adalah tingkat integrasi teknologi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya sudah memiliki konektivitas seluler sejak usia dini,
Namun, kehidupan sosial mereka sangat terkait dengan perangkat ini. Menurut survei Pew atau Taylor and Cater 2010, 3/4 generasi milenial telah membuat profil di situs di jaringan sosial, bandingkan dengan hanya 50% generasi X, 30% generasi Boomer, dan 6% generasi Silent. Sebuah laporan pada bulan Oktober 2014 mengidentifikasi 15 fakta ekonomi tentang generasi milenial. Fakta pertama, milenial kini menjadi generasi terbesar dan paling beragam di populasi Amerika. Fakta kedua, generasi milenial dibentuk oleh teknologi. Fakta ketiga, milenial menghargai komunitas, keluarga, dan kreativitas dalam pekerjaan mereka. Fakta keempat, generasi milenial telah berinvestasi pada sumber daya manusia lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Fakta kelima, generasi milenial yang kuliah lebih cenderung mempelajari ilmu sosial dan bidang terapan. Fakta keenam, seiring dengan meningkatnya pendaftaran perguruan tinggi, semakin banyak siswa yang bergantung pada pinjaman untuk membayar pendidikan pasca sekolah menengah. Fakta ketujuh, generasi milenial lebih cenderung fokus pada studi dibandingkan menggabungkan sekolah dan pekerjaan. Fakta ke-8, sebagai akibat dari undang-undang perawatan terjangkau, generasi milenial lebih cenderung mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan selama masa muda mereka. Fakta ke-9, generasi milenial akan menghadapi dampak dari memulai karir mereka selama masa krisis yang bersejarah di tahun-tahun mendatang. Fakta ke-10, investasi pada sumber daya manusia kemungkinan besar akan memberikan hasil yang besar bagi generasi milenial. Fakta ke-11, generasi milenial yang bekerja akan lebih lama di perusahaan yang baru mereka geluti. Fakta ke-12, perempuan milenial memiliki lebih banyak kesetaraan pasar kerja dibandingkan generasi sebelumnya. Fakta ke-13, generasi milenial cenderung menikah lebih lambat dibandingkan generasi sebelumnya. Fakta ke-14, kemungkinan generasi milenial lebih kecil kemungkinannya menjadi pemilik rumah tangga dibandingkan generasi muda pada generasi sebelumnya. Fakta ke-15, generasi milenial yang berpendidikan tinggi pindah ke perkotaan lebih cepat dibandingkan generasi milenial yang berpendidikan rendah. Generasi milenial menggunakan uang dengan cara berbeda. CFA Institute mengklarifikasikan penggunaan uang oleh milenial ke dalam 6 kategori yang berbeda. Yang pertama, generasi milenial menggunakan uang sebagai jaringan sosial. Yang kedua, milenial memindahkan uang ke lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Yang ketiga, generasi milenial semakin cepat menabung dan menginvestasikan uangnya. Yang keempat, milenial melakukan perbankan tanpa bank. Yang kelima, milenial berinvestasi lebih dari sekedar laba atas investasi. Keenam, generasi milenial tidak terintimidasi oleh pemberian amal. Oke, materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu ada teknologi. Perubahan teknologi telah berlangsung dengan sangat cepat selama lebih dari 50 tahun terakhir dan peningkatan dramatis dalam kemampuan pemrosesan yang dipadukan dengan biaya yang lebih murah yang menjadi kunci untuk memfasilitasi perkembangan aplikasi keuangan. Dalam peningkatan kapasitas pemrosesan prinsip dasarnya adalah hukum Moore. Kemudian materi selanjutnya ada komputasi kuantum. Salah satu jalur penelitian yang menjanjikan untuk memperluas penerapan efisiensi hukum Moore adalah komputasi kuantum. Saat ini sedang berkembang di IBM. Ini teknologi bekerja dengan cara yang secara fundamental berbeda dari komputer masa kini. Ia menggunakan proses pada tingkat subatom qubit dibuat dengan logam superkonduktor pada chip silikon yang disimpan pada suhu di bawah 0. Properti yang ditampaknya sederhana ini bersama dengan fitur kuantum lainnya menghasilkan kekuatan komputasi yang jauh lebih baik.
saat ini masih dalam tahap awal pengembangan. IBM telah menyediakan prosesor kuantum pertamanya untuk publik melalui IBM Cloud miliknya. Materi selanjutnya ada unit pemrosesan grafis. Perkembangan yang membantu pertumbuhan pembelajaran mesin dan analisis data besar adalah penerapan GPU baru yang kuat yang diproduksi oleh NVIDIA Advanced Micro Device dan lainnya. Pertama kali digunakan dalam video game, chip ini memungkinkan pemrosesan pengumpulan data besar yang kini sedang dirakit menjadi lebih cepat. Mereka banyak digunakan oleh Google, Facebook, dan lainnya untuk menyisir data media sosial, dan ada produsen chip lain yang sedang mengerjakan chip generasi berikutnya yang akan mendukung pemrosesan yang lebih efisien. Selanjutnya ada awan atau cloud. Penyedia cloud menawarkan lebih dari sekedar layanan dasar. Misalnya, Evernote menyediakan datanya ke Google Cloud sebagian untuk memanfaatkan pemrosesan bahasa alami Google. Google akan memping mereka untuk mengumumkan bahwa tugas sudah jatuh tempo. Layanan cloud juga diterapkan sebagai layanan public private atau gabungan keduanya. Dalam model cloud public, seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung dimiliki oleh penyedia cloud. Materi selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI. Salah satu definisi AI yang berguna adalah pemrosesan di mana mesin belajar untuk memecahkan masalah tertentu. Konsep AI adalah mesin bertindak dengan cara yang cerdas, menggunakan proses pengambilan keputusan tingkat lanjut yang melampaui instruksi spesifik. Materi selanjutnya ada penerapan fintech AI. Cara lain untuk memikirkan AI dan penerapannya adalah konsep AI humanis, sebuah konsep yang dieksplorasi oleh Tom Grover dari Apple dalam TED Talk Grover 2017. Dalam pandangan ini, tujuan AI adalah untuk memberdayakan manusia untuk menggantikan mereka. Contohnya adalah membantu ahli patologi dalam mendiagnosis kanker dari ratusan slide dan jutaan sel yang dilihat setiap hari. Dengan menggabungkan kemampuan manusia dan mesin, kemitraan keduanya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Materi selanjutnya ada gaya hidup permulaan. Gaya hidup permulaan mencakup cara seorang menjalani kehidupan sehari-hari yang meliputi aktivitas, minat, dan pandangan terhadap diri sendiri serta lingkungan. Ini mencerminkan interaksi individu dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan hidup mereka seperti pendapatan dan nilai-nilai budaya. Gaya hidup minimalis dan frugal living adalah contoh yang populer, menekankan kesederhanaan, pengelolaan keuangan yang bijak, dan fokus pada kebutuhan dasar.